Ikan koi dikenal sebagai salah satu jenis ikan hias yang digandrungi oleh banyak orang. Kombinasi warnanya yang menarik dan cara berenangnya yang elegan mampu memberikan ketenangan kepada siapa saja yang memelihara ikan hias ini. Jadi, tak mengherankan jika ikan hias ini masih terus dicari oleh para pecinta ikan hias di Indonesia. Dengan minat masyarakat yang tinggi akan jenis ikan hias tersebut, ikan koi tentu bisa menjadi peluang berbisnis yang menjanjikan. Selain itu, bisnis ini juga mampu memberikan keuntungan melimpah asal dilakoni dengan serius dan konsisten, serta memiliki biaya perawatan yang tergolong ramah di kantong. Dalam video kali ini Pandawa Fisheries mencoba mendalami budidaya ikan koi dari milenial tangguh yang bangkit dari kegagalan dan sukses berbudidaya ikan koi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Dian, selamat datang. Mas Agus ya? Betul, Pak Dian. Oke, ini sahabat budidaya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam channel Pandawa Fisheries. Jadi hari ini kita ada di farm, ada di tempat budidaya ikan koi bersama nih Mas Agus yang mempunyai farm tersebut ya. Gimana Mas Agus, ini nama farmnya apa? Terima kasih Pak Dian. Ini namanya Koiku, Koi Farm ya. Koiku jadi koinya aku lah gitu ya. Jadi ini kita mulai berbudidaya di ini blok Cikadu, Kelurahan Dangder, Kabupaten Subang. Jadi ini sebetulnya areanya perkampungan tapi tidak jauh dari kota. Barusan juga Pak Dian perjalanannya cukup singkat ya dari kota. Dari kota. Jadi kita mulai berbudidaya di sini mulai dari tahun 2010 Pak. 2010. Kebetulan saya dan tim dibantu dari rekan-rekan dari Bandung. Kita ada indukan yang khusus didatangkan dari Jepang. Kemudian istilahnya diadaptasikan dengan kondisi air di sini. Alhamdulillah ini kita mulai pemijahan di kolam ini. Gimana kok bisa sampai memilih? Kan ikan itu banyak. Ya. Ikan nila, ikan mas. Iya, betul. Kenapa berbudidaya ikan koi ini? Ya sebetulnya berawal dari hobi Pak. Jadi waktu SMA itu saya pernah bikin karya tulis tentang penyakit ikan. Nah karena waktu itu nggak tahu apa ikan hias apa, yang kebetulan main ke Cianjur, daerah Cipanas, itu di Lembah Koi itu ada ikan koi menarik ikannya. Saya coba bikin tulisan buat tugas akhir itu waktu SMA. Kemudian beberapa waktu kemudian pelihara juga di rumah gitu kan. Nah pas di tahun 98, nah itu waktu krisis moneter itu saya coba tuh ternaknya ikan mas dulu Pak. Ikan mas dulu sama ikan nila. Nah tapi karena waktu itu hasilnya kurang memuaskan, terlebih ada musibah yang tahun 2000 itu ya, KHV itu, sehingga ikan-ikan mas itu semuanya mati total. Nah sedangkan yang ikan hias yang di rumah itu yang hanya berapa ekor itu masih bertahan. Nah ya dari situ saya mulai kembangkan. Nah di tahun 2010 ketemu dengan teman-teman dari Bandung. Nah itu punya indukan. Akhirnya kita mulailah bekerja sama. Nah ini salah satu kolam yang digunakan untuk pemijahan. Jadi, ini kalau kita lihat besarannya dulu, ini ada berapa kolam sih sebetulnya di Koiku Koi ini? Ya, sebetulnya kalau kolam Koikunya ada di sebelah sana itu cuma satu, itu luasnya 5.056 meter. Nah, kalau yang ini kebetulan kita bermitra dengan Pak Sutrisno, dengan Pak Heri, jadi kita plasma dengan para petani. Ada Pak Haji Maria dari Tanjung Siang juga kebetulan kolamnya di sebelah sana. Totalnya mungkin ada sekitar 5 hektar Pak. Tapi itu milik beliau-beliau ya. Jadi kita kerjasama bermitra. Karena kita perlu beberapa lahan untuk pendederan. Jadi mulai dari pemijahan, pendederan 1, pendederan 2 nanti sebelah sana. Ini sahabat budidaya, seperti kita ketahui bahwa proses budidaya budidaya ikan itu ada beberapa tahap. Yang pertama adalah kita pemijahan atau mengawinkan indukan ya. Betul. Kemudian pendederan. Kemudian kita ke pembesaran ya. Betul. Nah, ini lokasi di sini ini untuk pendederan, pemijahan dan pendederan. Betul. Nah, kalau kita bicara pemijahan nih Kang Agus ya. Pemijahan ikan koi dengan ikan yang lain itu prosesnya sama nggak? Ikan saya kan kebetulan ikan nila ya. Iya betul. Nah itu prosesnya sama nggak ya? Jadi kebetulan ikan koi itu adalah saudaranya ikan mas. Jadi secara
morfologinya sama. Itu bahkan spesiesnya pun sama ya, Cyprium scarpio. Jadi ikan mas dan ikan koi itu sama. Jadi pola pemijahannya pun sama persis. Bahkan kita sengaja meskipun ikannya ikan impor, tetapi kita pola pemijahannya tradisional, Pak. Masih menggunakan kakaban, masih menggunakan gedebong pisang. Semuanya tradisional di sini, semuanya tradisional, sama saja. Nah, komposisi untuk memijahkan yang dilakukan oleh Koiku ini berapa? Kan ada satu. Ya, betul. Ada komposisinya ya? Ada. Nah, kalau di sini berapa banding berapa betina sama jantannya itu? Sama seperti ikan mas. Jadi kalau dari bobot itu sebenarnya seimbang. Kalau ikan betinanya ada 10 kg, berarti pejantannya pun 10 kg. Tetapi karena bobot atau ukuran ikan yang betina lebih besar, nah sehingga perbandingannya mungkin bisa 1,3 atau 1,5. Tapi dari bobot total ikannya itu harus sama. Jadi jantannya 10 kilo, betina 10 kilo, ya gitu. Nah, dari kalau katakanlah ini dilakukan pemijahan nih. Ya. Hasilnya itu bagaimana? Hasil pemijahannya dapat berapa larva atau berapa telur? Ya. Memang kalau kita hitung secara detail mungkin agak susah ya, kita sampling aja. Jadi rata-rata kalau dari hasil larva yang ada di kolam ini, dari satu kali pemijahan dengan induk tadi kurang lebih 10 kg, itu bisa didapatkan antara 100.000 sampai 200.000 larva. Sampai bertahan sampai ukuran burayak lah. Ya, burayak. Oke. Nah, kalau di yang saya alami di dalam budidaya nila itu ada kita tuh beli larva. Nah, di sini ada yang beli kita menjual larva juga atau memang kita menjualnya dalam bentuk benih? Nah, kebetulan untuk ikan koi karena masih eksklusif ya Pak, jadi justru larva itu sesuatu yang kita pelihara dan kita jadi kalau kita jual larva berarti kita nggak ada apa-apanya. Jadi larva memang mohon maaf belum bisa dijual. Nah, karena memang masih untuk kebutuhan komunitas. Nanti kita baru bisa jual itu di ukuran 15 cm. Ya, betul. Nah, kemudian setelah pemijahan didirikan dari larva sampai dengan ukuran berapa itu? Nah, ini untuk yang kolam ini dari pemijahan itu kan sampai ukuran 58 cm. Ya. 58 cm. Dengan jangka waktu kurang lebih 2 bulan di sini. 2 bulan. 5 sampai 8 cm. Ya. Pakannya itu sendiri apa yang diberikan? Nah, ini karena kembali lagi kepada bahwa ini adalah masih keluarga ikan mas, jadi pakannya sama ya. Ini pakannya pakan ikan mas. Sama. Jadi sama yang seperti diberikan di ikan mas. Ini harganya 11.000 ya, 12.000. Kandungan proteinnya antara 28% lah ya. Jadi sama persis ya. Kita tidak. Kalau masih kan kita pakai tepung sama juga. Ya, sama aja gitu. Sama aja, nggak ada. Nanti rekayasanya di pembesaran biasanya. Jadi dari larva sampai 5 sampai 8 cm dari kolam ini selama 2 bulan. Ya. Nah, kemudian setelah itu nanti pindah ke kolam depan, Pak. Nah, ya, kolam pendederan 2. Jadi pendederan 1 ya, pemijahan pendederan 1 itu pendederan 2 gitu. Nah, di kolam pendederan 2 berarti dari 8 cm sampai 15 selama 2 bulan. Baru kita panen. Nanti kita bisa lihat Pak sebelah sana, Pak. Nah, dari kolam pendederan 2 dari 58 sampai dengan 15 cm itu berapa lama proses? Sama 2 bulan juga Pak, kurang lebih 2 bulan juga. Nah, ini kan kalau ikan koi itu ikan mahal sebetulnya ya. Jadi kalau kami dinilai hitungannya sama, bentuknya kayak apa ya ikan nila. Itu harga sekarang katakanlah 1 kilonya 30.000. Nah, kalau ikan koi itu seperti apa sih? Ya, jadi ikan koi itu betul. Penentuan harganya gitu. Jadi harganya berdasarkan kualitas ya Pak. Jadi kan ikan koi itu ada 3 kriteria. Jadi pertama itu adalah body shape, bentuk tubuhnya, kemudian skin, kualitas kulit dan kecerahannya, dan yang ketiga adalah pattern polanya. Nah, nanti kriteria itu juga nanti akan mempengaruhi harga. Nah, karena kami sebagai petani, jadi kita menyediakan bahan. Jadi kita bahannya itu pertama untuk hasil pemijahan ini nanti kita sortir Pak. Dari 100.000 ekor yang berhasil hidup sampai dengan ukuran 58, kita mungkin hanya ambil kurang lebih sekitar 10% Pak yang berkualitasnya. 10.000-nya. Ya, kurang lebih 10.000 berkualitas. Ya, sisanya kita reject, itu kita jadikan pakan arwana, kita jadikan pakan ikan predator. Bahkan ada juga yang dikonsumsi. Tapi tetap kita jual gitu kan. Kita jual Pak, cuman memang harganya di bawah itu. Ya. Berarti yang 10% itulah kita pelihara lagi, betul. Lebih lanjut. Betul. Karena dilihat dari coraknya segala macam gitu ya. Betul. Tadi itu ya. Ya, kriteria itu. Skin dan pattern. Sama patternnya.
Bagaimana sih cara menentukan pattern yang bagus itu kayak apa sih? Nah itu betul. Ini kalau waduh kayaknya panjang sekali ceritanya. Jadi memang di ikan koi itu kan ada banyak sekali jenis ya Pak. Nah memang yang populer itu ada Gosanke, jadi terdiri dari kohaku yang merah putih, kemudian sanke warna merah putih hitam, ada hitamnya, dan yang ketiga adalah showari. Showa itu adalah ikan hitam ada merah putihnya gitu ya. Nah itu memang kelompok yang populer itu 3 itu. Nah itu masing-masing punya punya kriteria khusus. Nah itu mungkin biasanya juri kontes yang lebih paham, karena saya juga kadang-kadang masih menentukan yang berkualitas itu karena ini bahan ya Pak. Karena dia masih ada perubahan gitu. Jadi yang penting kita bahan itu kita sediakan dari indukan yang berkualitas, dari indukan yang mempunyai bloodline yang bagus. Nah dari sana nanti kita seleksi gitu Pak. Nah, gitu. Nah, kalau ulang lagi ke awal tadi ya, ini kan tadi kita itu tebar di sini sekitar 200.000 ya. 200.000, kalau 10%-nya kan 20.000 ya. 20.000 kita pindahkan ke sana, penderian 2 ya. Penderian 2. Nah dari 20.000 itu akan menghasilkan panen itu di berapa? Hitungannya ekor atau ya ekor. Jadi kita selalu karena kita tidak pernah menjual kilogram ya Pak, jadi kita jualnya ekor kan. Bahkan dari tadi masalah, jadi ukuran itu dari panjang tubuh ya, total lengthnya itu 15 cm. Nah biasanya kalau sudah disortir di sana itu dari tadi kan kita bicaranya yang 100.000 ya Pak. 100.000 berarti ada 10.000 bahan. Nah nanti di sana itu bisa dijual lagi, yang bagusnya itu tetap 10% lagi Pak. Turun lagi ya. Berarti 10.000 ke 10% ya 1.000. Tinggal 1.000 ekor palingnya itu. Yang 1.000 inilah yang memang betul itu high quality dan ada show quality di situ. Nah yang 9.000-nya itu udah bermacam-macam lah. Masih ada yang reject juga, masih ada yang KW ya gitulah. Katakanlah ya rata-rata yang 1.000 ekor ini itu harganya di berapa rata-rata? Nah yang 1.000 ekor terus terang harganya gelap Pak. Gelap. Kita bicara yang 9.000 ekor aja ya. Nah 9.000 ekor itu saya biasa jual kalau yang 15 sen itu 15.000 rupiah Pak per ekor. 15.000 rupiah. Tinggal 15.000. Iya kali 9.000 ya kurang ya. Tapi kan prosesnya panjang Pak. 135 juta. Gitu. Tapi prosesnya ya panjang ya. Nah di sini kan tadi 2 bulan, di sana juga 2 bulan. 2 bulan. Jadi 4 bulan kita baru bisa. Betul baru bisa panen. Nah ini gimana cara mengaturnya? Kan ini 4 bulan sekali kita panen. Mengatur kan kita kalau bisa sih setiap bulan panen. Betul. Ya. Itu gimana cara Mas Agus itu mengatur? Ya ini karena kan kita keterbatasan dari stok induk Pak. Jadi parent stok itu sangat terbatas. Karena kalau kita pakai yang induk biasa hasilnya kurang memuaskan. Nah ini kita setting sengaja 4 bulan, 2 bulan sambil menunggu indukan yang ada di di kolam induk itu kembali siap untuk dipijahkan. Itu kira-kira berapa lama dari pemijahan sekarang ke pemijahan yang akan datang? Betul. Nah kalau normalnya itu kita pakai di 4 sampai 6 bulan bisa dipijahkan lagi. Tapi kadang-kadang yang lebih baik sih sebetulnya bisa lebih panjang. Tapi karena kita keterbatasan induk, jadi kadang-kadang 3 bulan sudah siap lagi pijah, ya kita pijahkan lagi gitu. Tapi minimal kalau normalnya 6 bulan apa baiknya. Cirinya. Ini kayaknya kita. Iya. Terus nih kemauan. Waduh. Jadi melebar ini ya. Cirinya ikan indukan ini bisa dipijahkan lagi itu gimana? Ya. Sama sekali sama seperti ikan mas. Jadi untuk ciri-ciri induk betina yang siap pijah, siap kawin itu standar aja Pak ya. Jadi perutnya buncit, kalau ditekan dadanya lembek, dari organ genitalnya sudah agak kemerah-merahan. Itu semuanya sama seperti ikan mas, karena memang itu ikan nggak ada bedanya. Jantan juga sama, kalau diurut dari turutnya akan keluar sperma berwarna putih, itu yang bagus. Kalau untuk perhitungan bisnis nih ya, ada yang banyak yang nanya di dalam channel saya, ada setiap saya posting panen berapa sih keuntungannya gitu. Nanti boleh nggak kita tahu nih. Ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, karena harga ikan koi itu kan relatif agak gelap ya Pak, tidak ada standar 1 kilo sekian, tidak. Jadi memang relatif ya, kalau keuntungan ya kita mungkin tidak bisa sebut angka, tapi yang pasti kalau dibanding ikan mas, budidaya ikan mas dengan areal yang sama, kondisi kolam yang sama, ya biasa di angka 2 kali lipat lah gitu. Jadi bisa dihitung-hitung lah kalau panennya gitu. Sama budidaya bisa menghitung sendiri ya, ini dalam kondisi normal ya. Normal harga aja. Ikan mas dalam kondisi normal ya. Maka keuntungan yang didapat adalah 2 kali lipat, karena memang ikan koi ya ikan yang spesial, mempunyai pattern ya, mempunyai kayak semacam lukisan. Betul, ada seninya, ada seninya di sana. Itulah yang menyebabkan nilainya itu
mungkin 2 kali lipat atau bahkan lebih, Bahkan lebih. dibandingkan dengan Betul, ikan mas betul. tentunya ya. Nah, namun demikian mungkin jangan lihat untungnya dulu Ya, kendalanya juga ada. prosesnya. Nah, sekarang kita lihat dalam hambatan atau kendala yang dihadapi selama Mas Agus sekian tahun berjibaku berjuang di dalam budidaya ikan koi ini apa Mas? Jadi kendala pertama adalah ketersediaan induk berkualitas. Ya. Karena induk berkualitas itu kan terhubung dengan masalah bloodline dan ketersediaan dari Jepangnya Pak. Karena tidak semua induk itu siap kijah kan. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah penyediaan lokasi berbudidaya juga kan harus sesuai dengan ketentuan atau sesuai kebutuhan. Ada kalanya kolamnya belum siap, kemudian kondisi cuaca juga. Karena kan kita murni ya, alami, tidak ada rekayasa apapun. Jadi cuaca juga sangat berpengaruh. Kemudian kita juga menggunakan airnya air umum, perairan umum ya. Jadi ada juga ada hama, ada dari sawah ada pestisida. Itu juga salah satu kendala. Nah, kemudian dari hal pemijahannya sendiri, kadang-kadang si ikan juga tidak mau memijah, ada kalanya gitu Pak. Sudah kita coba dengan berbagai cara, tidak berpijah. Kita coba lagi. Kemudian setelah menetas, masih ada lagi kendala dari hama itu Pak, predator ya. Itu baik itu burung, ada ular, ada biawak, ada juga organisme-organisme air seperti kalau di sini namanya ucrit ya, itu apa ya? Kalau istilah si bister itu larva dari kumbang air. Nah, itu juga sangat mengganggu. Ada juga dari belut gitu ya. Nah, itu kematian-kematian biasanya disebabkan itu, dan kematian disebabkan oleh penyakit biasanya. Itu kendalanya itu. Pernah nggak mengalami Mas Agus ini rugi selama sekian tahun ini budidaya? Ya, kalau namanya usaha ya Pak, sudah harus siap rugi ya. Salah satu kan tadi saya bilang dari waktu awal juga memang saya merugi, terus terang merugi. Jadi, tapi Mas ya Agus ini merugi. bangkit dari Kerugian. dari rugi menjadi Ya, seperti alhamdulillah. sekarang bersama teman-temannya ini. Tuh. Demikian luas. Alhamdulillah. Oke, mungkin saya kira cukup. Alhamdulillah, Mas Agus ya. Ya Pak. Terima kasih Sama-sama. silaturahmi kita hari ini. Amin, amin. Mudah-mudahan Koi bisa lebih maju lagi, Amin. lebih sukses lagi ke depannya, dan insya Allah mungkin nanti kita bersinergi ya Amin Pak. dengan Pandawa dalam rangka budidaya ikan koi. Lewat sistem. Kita budidayakan dengan sistem bioflok. Ya, kita coba budidaya ikan koi dengan sistem bioflok, kolaborasi antara Koiku Koi Farm dengan Pandawa Bioflok ya. Oke, jadi nanti kita nantikan dalam video-video kita selanjutnya bagaimana, apakah berhasil atau tidak, kita coba Mas Agus. Siap. Ya, terima kasih Mas Agus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat jumpa lagi.